Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terus mendalami dugaan adanya praktek kartel oleh pelaku usaha produksi dan distribusi minyak goreng nasional, menyusul terjadinya kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng akhir-akhir ini. Direktur Investigasi KPPU Gopera Panggabean menyatakan pihaknya telah menemukan satu alat bukti hukum terkait adanya dugaan praktek kartel pelaku usaha produksi dan distribusi minyak goreng berdasar keterangan sejumlah pihak. Sebelumnya, para produsen minyak goreng sempat mengadakan pertemuan setelah harga acuan crude palm oil atau CPO naik pada akhir 2021. Pertemuan juga dilakukan bersama retailer dan distributor minyak goreng. Selain mengamati apakah para produsen minyak goreng membicarakan persoalan harga dan distribusi dalam pertemuan tersebut, KPPU juga mencermati perubahan perilaku yang berdampak terhadap produk minyak goreng setelah pertemuan tersebut digelar. Kalau dari pasokan kita tahu kan, dari keterangan kita tahu bahwa para peritel baik di pasar tradisional maupun pasar modern itu kan tidak mendapatkan sebagaimana kebutuhan. Kita punya datanya, surat dokumen berapa persen service level mereka sebelum dan sesudah gitu ya. Sementara kita tahu bahwa untuk produksi kan input CPO maupun dari DMO kan kalau kita lihat kan tidak ada gangguan sebenarnya. Dalam proses investigasinya, KPPU telah memanggil 44 pihak yang terdiri dari produsen minyak goreng, retail, dan asosiasi. Dari jumlah tersebut, KPPU meminta keterangan total 20 produsen, termasuk produsen besar yang menguasai mayoritas pasar. Dari Jakarta, Nur Ihsanullah, Metro TV. Pemirsa, lantas bagaimana langkah yang akan diambil oleh pemerintah selanjutnya agar kartel minyak goreng ini segera dihukum? Kita akan bahas selanjutnya bersama dengan Direktur Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Gopera Panggabean. Selamat pagi, Pak Gopera. Selamat pagi, Pak Valencia. Selamat pagi. Baik. Salam sehat, Pak Gopera. Pak, dari KPPU ini sudah ada 8 perusahaan migor kakap yang terindikasi dugaan kartel. Apa saja perusahaannya, Pak? Mungkin bisa dijabarkan. Indikasinya apa saja? Kalau terkait dengan alat bukti atau indikasi awal bisa kita sampaikan di sini, Pak, ya dari hasil penelitian yang sebelumnya yang kita telah mendapatkan beberapa alat bukti ya. Sementara kita hanya butuh satu untuk menaikkan ke tahap berikutnya. Itu dari keterangan yang kita peroleh. Kita memang mendapatkan bukti pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh asosiasi. Meskipun mereka menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang mereka lakukan, mereka tidak pernah membahas terkait dengan harga, terkait dengan produksi, dan terkait dengan penjualan. Namun yang kita lihat adalah yang biasa mereka sampaikan adalah membahas terkait dengan peraturan kebijakan. Namun yang kita lihat apakah ada kaitannya pertemuan tersebut terhadap perilaku yang sama ya atau tindakan yang sama dari para produsen tersebut, karena kita tahu pasca ditetapkannya peraturan Permendak 06 tahun 2022 terkait dengan harga eceran tertinggi, kita tahu bahwa produk dari minyak goreng itu jadi langka di pasar dan terbatas, dan beberapa produk-produk yang terkenal itu yang produk-produk minyak goreng yang terkenal itu hilang ya, sulit kelihatan di pasar. Dan berikutnya setelah kita lihat juga pada saat head terkait dengan minyak goreng kemasan itu dicabut, itu kita lihat bahwa ketersediaan minyak goreng sehari kemudian itu sudah terlihat ya di retail, yang mana kita tahu bahwa dalam proses pengiriman biasanya kalau PO dari retail itu dari distributor atau pemasok ke retail itu butuh waktu beberapa hari. Namun fakta yang kita lihat bahwa begitu kebijakan tersebut tidak diberlakukan, langsung ketersediaan pasokan di pasar cukup tersedia gitu yang kita lihat ya. Ini yang kita akan dalamin apakah tindakan yang sama dari para produsen tadi itu ada kaitannya dengan pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan dalam membahas maupun terkait dengan kebijakan. Yang kedua, seperti tadi bahwa
pasca head itu dicabut, ketersediaan pasokan itu langsung tersedia di pasar, termasuk merek-merek minyak goreng yang cukup terkenal yang sebelumnya sulit ditemukan di pasar. Apakah ini mengindikasikan bahwa sebenarnya produk itu sudah tersedia sebelumnya namun tidak didistribusikan? Nanti akan kita dalami. Yang Tapi kedua, sebelumnya dari hasil penelitian Bapak, apakah hanya ada 8 perusahaan saja yang dicurigai atau mungkin ada lebih? Kemudian kapan dipublikasikan namanya, Pak? kalau untuk apa sebenarnya lebih, bukan ini, 8 kelompok pelaku usaha, grup 8 kelompok. Jadi itu terdiri dari bukan cuma 8 pelaku usaha gitu. Jadi ada hampir puluhan juga yang contohnya yang bagian dari kelompok sub. Cuman untuk untuk karena ini asas praduga bersalah, dan yang berikutnya juga terkait mungkin agar tidak menghambat proses penyidikan kita, nama-nama tersebut untuk saat ini kita belum bisa sebutkan, Bu. Baik Pak, apa tanggapan dari Satgas Pangan sejauh ini dari ada temuan KPP? Kalau misalkan kita bisa lihat beberapa waktu yang lalu Satgas Pangan mengatakan bahwa terlalu dini mengatakan adanya mafia atau dugaan kartel. Apa tanggapannya Pak sejauh ini dari Satgas Pangan? Kita sudah berkoordinasi, namun akan sharing ya apa yang kita temukan, nanti mereka kita akan sampaikan juga mungkin data-data apa yang menjadi temuan kita gitu ya. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh selama proses penyidikan, mereka juga akan melihat apa yang mereka bisa pakai dalam rangka kewenangan mereka gitu ya. Sama seperti kita juga, kita bisa menggunakan temuan-temuan dari instansi lain yang memang terkait dengan dugaan pelanggaran kita yang pasal terkait dengan price fixing, terkait dengan kartel maupun terkait dengan penguasaan pasar. Di sini nanti kita akan sharing. Sampai saat ini kita memang masih berkoordinasi akan melakukan pertemuan ya dengan Barreskrim atau dari Satgas Pangan. Baik, Demikian. kalau tadi Anda sempat sebutkan ini kan para yang terlibat oknum-oknumnya ini mempermainkan minyak goreng dengan merek-merek tertentu di pasaran. Apakah minyak goreng curah juga ikut di dalamnya, Pak? Jadi yang jadi fokus kita tetap sama, untuk minyak goreng curah juga menjadi bagian yang akan kita dalamin ya, perilaku-perilaku dari para produsen minyak goreng tersebut, karena memang kelompok-kelompok itu juga memproduksi minyak goreng baik curah maupun termasuk juga minyak goreng yang kemasan ya Bu ya. Artinya yang sebagaimana yang informasi yang kita jelaskan sebelumnya bahwa struktur pasar di minyak goreng ini cukup oligopoli ya. Jadi hanya ada beberapa kelompok pelaku usaha yang kita duga menguasai pasokan ya di pasar. Di situ hanya ada beberapa kelompok yang dimana karena hanya beberapa, artinya dia punya kemampuan untuk kita duga untuk mengatur pasar gitu ya. Sebagai salah satu juga yang kita temukan adalah kita sudah melihat pergerakan harga dari produsen minyak goreng tersebut dari beberapa merek ya. Itu kita lihat pergerakan harganya itu untuk kita tarik dari 2020 sampai 2021. Baik, itu pergerakan harganya kita duga sama, Pak. Baik, Pak Goprera, jika benar terbukti 8 kelompok pengusaha atau perusahaan ini memang terbukti melakukan tindakan kartel, apa hukuman beratnya, Pak? Sebagaimana diatur dalam undang-undang, kewenangan kita adalah menjatuhkan denda ya, itu bisa mencapai maksimal 50% dari nilai penjualan omset ya di pasar bersangkutan. Artinya kita akan melihat penjualan produk minyak goreng ini yang ada dalam negeri ya. Karena yang untuk ekspor juga mungkin ada, tapi kita mengambil 50% dari total omset penjualan minyak goreng. Yang kedua atau 50% dari keuntungan, 10% dari omset, Pak. Itu yang denda maksimal yang bisa kita jatuhkan ke pelaku usaha apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5. Baik, ya kita harapkan ada investigasi lanjutannya untuk update dari KPPU. Terima kasih Direktur Investigasi KPPU Goprera Panggabean sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak.